Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat semua. Pada video ini saya akan membacakan buku yang berjudul Seni Hidup Minimalis oleh Francine J, bagian kedua, part yang kedua. Selamat mendengarkan. Streamline. M untuk modules, yaitu ruang. Pada bagian ini kita akan mempelajari teknik mengatur barang yang sangat berguna untuk melawan barang-barang yang berantakan, menjaga semua barang tetap terkendali, dan membantu mencapai tujuan hidup minimalis. Inilah waktunya menata barang kita menjadi ruang. Teknik ruang berasal dari desain sistem yang pada dasarnya membagi suatu sistem yang besar dan kompleks menjadi komponen yang lebih kecil dan dikelompokkan secara spesifik. Program komputer misalnya, terdiri dari jutaan komponen perintah. Agar bisa menatanya dengan baik, seorang pemrogram komputer akan mengatur semua perintah menjadi kelompok-kelompok ruang yang terdiri dari instruksi yang saling terkait untuk menjalankan fungsi program tertentu. Dengan begitu, perintah dalam jumlah sangat besar pun bisa disimpan dengan lebih efisien dan dapat disesuaikan dengan fleksibel untuk kebutuhan program. Rumah tangga kita pun seperti itu. Terdiri dari sistem yang kompleks dengan begitu banyak barang untuk disimpan dan diketahui letak-letaknya. Pengaturan barang yang efisien sudah pasti bermanfaat untuk sebuah rumah. Jadi, mari kita terapkan teknik ruang ini. Dalam konteks ini, ruang kita artikan sebagai suatu set barang yang saling terkait dan punya fungsi tertentu, misalnya melunasi tagihan atau menghias kue. Untuk menciptakan sistem penataan ruang, kumpulkan semua barang dengan fungsi yang mirip. Sisihkan barang yang tidak cocok dengan kriteria kita, dan pastikan barang yang sudah dikelompokkan itu bisa kita jangkau serta pindahkan dengan mudah saat dibutuhkan. Dengan kata lain, kita perlu mengumpulkan, memilih, dan mewadahi semua barang kita. Langkah pertama adalah mengumpulkan barang-barang yang memiliki kesamaan. Simpan semua barang yang sama atau terkait di satu tempat seperti DVD, sambungan kabel, klip kertas, alat P3K, perlengkapan prakarya, perkakas, foto, dan bumbu. Mengumpulkan semua barang serupa dalam satu tempat memudahkan kita untuk menemukannya kembali. Saat membutuhkan plester atau perban misalnya, kita tidak perlu repot membongkar isi lemari di kamar mandi karena cukup mengambil ruang P3K. Jika kita ingin menonton ulang DVD, Anda tidak perlu membongkar rak atau kamar tidur, atau bahkan merangkak ke bawah sofa. DVD tersebut ada dalam ruang DVD yang sudah kita rapikan. Anda pun tak perlu mengeluarkan isi gudang untuk menemukan sekrup berukuran khusus karena sudah ada di ruang perkakas. Cukup temukan dan ambil sekrup yang diperlukan dari sana. Manfaat mengumpulkan barang tidak hanya itu. Dengan mengumpulkan semua barang yang kita miliki, kita menjadi tahu berapa banyak barang yang kita punya. Saat harus mengumpulkan semua ballpoint dan ternyata kita punya 63 ballpoint. Misalnya saat itu juga kita tahu bahwa kita tidak membutuhkan ballpoint tambahan atau membeli anting-anting lagi saat kita sudah memiliki 15 pasang lebih. Teknik ini juga sangat sesuai untuk menahan laju penumpukan perlengkapan prakarya yang sepertinya terus bertambah dan menyebar ke berbagai tempat di rumah. Justru melihat semua barang itu bisa membuat kita tersadar, kok benang-benang ini bisa ada? Selain itu, teknik ini akan membantu Anda berhenti membawa pulang barang-barang yang sebenarnya sudah Anda miliki. Pernahkah Anda membeli sesuatu namun barang yang persis sama sebetulnya sudah ada di rumah? Dengan teknik ruang, Anda bisa mengecek ketersediaan barang tertentu di tempatnya dan dengan begitu menghilangkan barang serta pengeluaran tambahan yang tidak dibutuhkan. Tugas selanjutnya adalah tugas yang sudah dinanti-nanti semua calon minimalis setelah selesai mengumpulkan semua barang, yaitu kini waktunya menyortir. Saat menyatukan barang, Anda pasti akan menemukan kelebihan barang tertentu. Pilih dan simpan barang yang memang Anda gunakan, serta yang secara realistis akan Anda gunakan di kemudian hari. Sangat sedikit orang yang akan membutuhkan semua kabel pengikat, sumpit, dan kotak korek api yang selama ini berkumpul di sudut laci. Buang atau berikan sebagian dan ambil alih ruang Anda. Ingat kasus ballpoint sebelumnya?
Untuk apa menyimpan puluhan ballpoint jika Anda cukup memiliki 10? Memangnya berapa banyak ballpoint yang Anda gunakan untuk sekali menulis? Coba bayangkan berapa lama waktu yang sebenarnya dibutuhkan untuk menggunakan ballpoint hingga barang itu habis masa gunanya. Jika satu ballpoint bisa bertahan 6 bulan, 60 ballpoint setara dengan persediaan selama 33 tahun. Tinta di sebagian besar ballpoint itu pasti sudah kering ketika Anda membutuhkannya. Lihat dan pilih yang Anda sukai. Terapkan hal yang sama untuk kaos kaki, kaos, cangkir, wadah, plastik, handuk tangan, dan apapun yang tersedia dalam jumlah besar di rumah Anda. Terakhir, setelah mengumpulkan dan memilih semua barang-barang itu perlu dimasukkan ke dalam wadah agar tidak tersebar ke berbagai sudut rumah. Wadah yang dimaksud bisa berupa laci, kotak untuk disimpan di atas rak, kotak penyimpanan plastik, kantong rapat, atau wadah apapun yang bisa digunakan dan sesuai dengan ukuran serta jumlah barang yang hendak Anda masukkan. Secara pribadi, saya menyukai wadah yang transparan agar dapat dengan mudah dilihat isinya tanpa harus membukanya. Jika Anda menggunakan wadah yang tidak transparan, berikan label atau kode warna agar mudah Anda kenali. Fleksibilitas wadah berupa kotak yang dapat dipindahkan akan sangat berguna. Apabila ingin menonton film bersama keluarga misalnya, dan ingin menonton sambil merajut, Anda cukup mengambil ruang merajut. Setelah selesai, Anda tidak akan tergoda untuk meninggalkan semua peralatan di meja, karena yang perlu Anda lakukan hanyalah memasukkannya kembali ke dalam wadah, kemudian menyimpannya kembali wadah itu ke tempatnya. Jika tidak memiliki area atau ruang kerja tersendiri, Anda bisa menyimpan buku cek, kalkulator, ballpoint, dan alat kantor lain di ruang kantor, yang bisa Anda bawa ke ruang makan, dapur, atau ruang manapun ketika akan digunakan. Ajari anak Anda untuk memperhatikan hal yang sama pada buku, mainan, dan barang-barang lain untuk mereka. Maka Anda akan merasa tidak perlu lagi memungut puluhan barang saat merapikan kamar anak. Saya ingin menekankan pentingnya mengumpulkan dan memilih barang sebelum menyimpan. Seringkali saat harus menata barang, kita terburu-buru pergi ke toko alat rumah tangga dan membawa pulang sebagasi penuh wadah cantik. Dalam pikiran kita, menata dan menyimpan barang menggunakan wadah lucu akan secara otomatis menciptakan ketertiban dan ketenangan di rumah. Tapi jika kita tidak memilih terlebih dahulu simpan dan buang, sebetulnya kita tidak akan mencapai hasil apapun. Wadah-wadah itu mungkin akan membuat rumah kita terlihat rapi, namun sesungguhnya tidak berfungsi lebih dari tempat sampah. Alih-alih merampingkan isi rumah dan hidup kita, yang kita lakukan justru mengatur barang-barang yang tidak kita perlukan. Jadi, pilah dulu sebanyak mungkin sebelum menyimpan barang apapun ke wadah. Sortir barang-barang yang penuh esensial terlebih dahulu. Kemudian cari wadah atau tempat penyimpanan yang paling sesuai. Menerapkan hidup minimalis berarti kita harus mengambil satu langkah lebih jauh dari sekedar membenahi dan merapikan rumah. Saat membuat ruang, kita berarti sedang menciptakan sistem yang akan menghilangkan dan menahan barang dalam jumlah berlebih. Menyeimbangkan barang dengan kebutuhan. Lalu secara harafiah menutup barang-barang itu. Streamline, L untuk limits, yaitu batas. Hidup minimalis berarti selalu mengontrol barang-barang yang kita miliki. Dan cara yang paling efektif untuk melakukannya adalah dengan menerapkan batas. Tunggu, apa itu? Batas? Bukan itu yang kucari. Aku tidak ingin merasa terbatasi. Begitulah reaksi sebagian orang saat mendengar kata ini, dan saya bisa membayangkan Anda pun mungkin mengalaminya. Namun, jangan khawatir. Batas ini adalah untuk barang-barang, bukan Anda. Menerapkan batas akan membantu Anda mengambil kendali atas hal-hal yang Anda miliki agar Anda lebih berkuasa, lebih berwenang, dan punya lebih banyak ruang. Batas akan memudahkan Anda, bukan mengekang. Ambil contoh buku. Kita semua pasti mengalami betapa cepat jumlah buku bertambah. Beli, baca, dan entah bagaimana buku itu selamanya menjadi bagian dari koleksi kita.
terlepas dari apakah kita menyukai buku itu atau berniat membacanya ulang. Alasan kita biasanya adalah karena sudah membayar cukup mahal serta sudah meluangkan waktu dan energi untuk membacanya, sehingga sudah selayaknya buku itu diberi tempat untuk diperlihatkan. Kadang kita menyimpan ensiklopedia atau buku-buku terkenal lain hanya untuk membuktikan bahwa kita sudah membacanya. Nah, sekaranglah waktunya membatasi koleksi Anda hanya untuk buku-buku yang memang Anda gemari. Sisanya, kumpulkan untuk diberikan ke pihak lain. Anda bisa mendonasikan buku tersebut ke rumah baca atau teman dan keluarga yang menginginkannya. Menerapkan batas juga membantu kita menjinakkan perlengkapan prakarya dan hobi yang terus bertambah. Apapun hobi Anda, membuat kalung, merajut, membuat album kenangan, menyusun mainan, memproduksi barang-barang kayu, atau membuat sabun, batasi perlengkapan Anda menjadi hanya satu wadah penyimpanan. Jika ingin menambah dan wadah itu tidak cukup lagi, segera habiskan perlengkapan lama Anda sebelum membeli barang baru. Hal ini sekaligus dapat memotivasi Anda menyelesaikan proyek Anda yang tertunda. Tak hanya mengurangi jumlah dan kesemrawutan barang, cara ini juga membantu Anda untuk jujur pada diri sendiri. Apakah Anda memang senang membuat prakarya atau hanya senang mengumpulkan perlengkapannya? Jika ternyata tidak menikmati kegiatan itu, Anda perlu merenungkan lagi apa sebetulnya hobi Anda. Sebaliknya, jika Anda sungguh-sungguh menyukainya, seharusnya tidak ada kendala untuk menggunakan semua perlengkapan yang sudah ada. Batas bisa dan memang seharusnya diterapkan untuk segala hal. Anda bahkan bisa menggunakannya secara kreatif. Semua DVD harus cukup di satu rak, semua baju hangat di satu laci khusus, dan semua kosmetik di satu kotak. Batasi jumlah sepatu, kaos kaki, lilin, kursi, spray, panci, telenan, dan barang-barang koleksi. Batasi jumlah langganan majalah dan barang di meja. Hiasan hari raya harus cukup di satu kotak, sementara peralatan olahraga hanya punya tempat di satu sudut di garasi. Dulu batas ada karena kondisi di luar diri kita, terutama harga dan ketersediaan barang. Sebagian besar barang dibuat oleh tangan dan disebarluaskan di tempat terbatas sehingga jumlahnya sedikit dan lebih mahal dibandingkan dengan pendapatan kita, daripada barang-barang yang beredar di era modern ini. Ratusan tahun lalu menjalani hidup minimalis jauh lebih mudah. Memenuhi kebutuhan pokok pun terkadang menantang, sehingga barang-barang yang bersifat tambahan tidak terlalu diinginkan. Namun, kini kita bisa mendatangi supermarket terdekat dan membeli apapun yang kita inginkan. Produksi massal dan distribusi barang ke seluruh penjuru dunia telah membuat harga barang-barang konsumsi rendah, tersedia di mana-mana, dan mudah didapat. Betul, memang nyaman sekali. Akan tetapi, sebagian besar dari kita telah mengetahui bahwa segala hal yang berlebih belum tentu membawa kebaikan. Jika tidak berinisiatif membatasi konsumsi kita sendiri, bisa-bisa kita tenggelam di antara barang. Menentukan batas pun tidak hanya membantu diri Anda sendiri, melainkan memudahkan anggota keluarga lain untuk ikut menerapkan cara hidup minimalis. Jelaskan kepada keluarga Anda bahwa semua barang harus bisa disimpan di satu wadah atau tempat yang sudah disediakan. Batasi jumlah kotak mainan hanya 1 atau 2 wadah, atau pakaian remaja ke hanya 1 lemari. Jika dipupuk sejak awal, kebiasaan baik ini akan sangat menguntungkan mereka saat dewasa kelak. Setidaknya, membatasi kepemilikan setiap orang ke kamar yang ditempatinya, baik kamar tidur anak, kamar bermain, ruang kerja pasangan, kamar prakarya, maupun area bengkel di rumah. Dengan begitu, barang-barang dari suatu tempat tidak akan tercecer ke tempat lain yang merupakan ruang bersama. Tentunya pada akhirnya, batas paling akhir dari jumlah barang Anda adalah ukuran rumah Anda sendiri. Sebagai minimalis, pada suatu hari nanti Anda mungkin akan mempertimbangkan untuk memperkecil ukuran hunian. Jumlah barang bertambah untuk mengisi ruang yang ada, harusnya ada rumus fisika yang menerangkan hal ini.
Dengan begitu, membatasi ruang berarti juga membatasi jumlah barang, mengatasi kesemerautan, mengurangi kecemasan, dan menurunkan kadar stres. Tanpa rumah besar, Anda juga tidak akan memiliki rumah yang penuh barang. Bayangkan Anda pindah dari apartemen tipe studio ke rumah dengan loteng, gudang, dan garasi 2 mobil. Ruang-ruang penyimpanan pasti dipenuhi barang dengan cepat, hanya karena ruang itu ada. Di apartemen, Anda tidak punya tempat untuk sepeda statis sehingga mungkin harus membuang atau menyumbangkannya. Namun di rumah besar, sepeda itu mungkin akan berakhir di gudang. Tempat tinggal yang lebih kecil secara alamiah menjadi batas bagi jumlah barang yang bisa kita miliki, sehingga lebih mudah menerapkan hidup minimalis. Meskipun pada awalnya terasa mengekang, namun tak lama kemudian Anda akan merasa bahwa batas sebenarnya membebaskan. Hidup di tengah budaya yang justru mendorong kita untuk menginginkan dan membeli lebih banyak barang serta melakukan lebih banyak hal, batas merupakan angin segar. Ketika merasa sangat nyaman dengan batas, Anda akan terdorong untuk menerapkannya di bagian-bagian lain dalam hidup. Membatasi komitmen dan kegiatan bisa menciptakan hidup yang lebih tenang, serta memberi Anda lebih banyak waktu luang. Membatasi konsumsi berarti mengurangi jumlah tagihan kartu kredit dan meningkatkan saldo tabungan. Membatasi makanan olahan, berlemak, dan tinggi gula juga bisa mengurangi lingkar pinggang dan memperbaiki kesehatan Anda. Kemungkinan batas benar-benar tak terbatas. Streamline. I untuk if one comes in, one goes out, yaitu satu masuk, satu keluar. Mungkin kita pernah mengalami situasi ketika sudah merasa merapikan, membuang, dan menyisihkan, tapi saat kita memperhatikan keadaan rumah, tidak terlihat perubahan besar. Aneh ya? Kita sudah mengisi berkantong-kantong plastik sampah, memenuhi mobil dengan barang untuk disumbangkan, dan menata berbagai kotak untuk diserahkan ke orang lain. Namun ternyata masih ada begitu banyak barang di lemari, laci, dan gudang. Padahal kita sudah bekerja keras dan ingin melihat hasilnya. Apa yang salah? Rumah dan semua barangnya dapat diumpamakan seperti ember air. Sedangkan membereskan rumah bagaikan membuat lubang kecil pada dasar ember itu sehingga air di dalamnya keluar perlahan, setetes demi setetes. Seperti inilah yang terjadi saat Anda perlahan merapikan rumah dan membuang barang-barang yang tak diinginkan. Bagus. Selama bisa konsisten dengan proses ini, jumlah barang Anda pasti akan berkurang. Tapi jangan lupakan satu hal, yaitu isi ember hanya akan berkurang bila tidak ada air yang ditambahkan. Setiap barang yang memasuki rumah Anda seperti aliran air yang masuk ke ember. Jadi, jika Anda masih terus berbelanja, membeli barang baru, dan membawa pulang souvenir dari acara konferensi atau seminar, air yang menetes dari lubang di bawah ember pun tidak akan bermanfaat banyak. Sehingga embernya tidak akan pernah kosong. Malah justru mungkin akan luber. Masalah ini bisa diselesaikan dengan satu peraturan sederhana ketika satu barang masuk, satu barang keluar. Setiap kali ada barang baru, barang lama yang serupa harus dikeluarkan. Untuk setiap tetes yang masuk ke ember, harus ada tetesan lain yang keluar. Peraturan satu masuk satu keluar ini sangat efektif diterapkan untuk barang-barang yang serupa, misalnya kemeja. Dengan adanya kemeja baru, kemeja lama harus dikeluarkan. Atau buku. Buku baru akan menggeser tempat buku lama di rak. Set piring baru akan membuat set piring lama keluar. Atau Anda bisa memadukan barang untuk menyeimbangkan jumlah kepemilikan Anda. Misalnya, jika jumlah celana lebih banyak daripada kemeja, saat membeli kemeja baru yang Anda keluarkan adalah celana. Tapi ingat, pertukaran ini harus setara. Jangan menukar jas baru dengan kaos kaki lama atau klip kertas dengan kursi kerja baru. Karena nilai, ukuran, fungsi, dan rupa barang-barang ini pun jauh berbeda. Membeli barang baru dan menyimpan barang lama yang seharusnya digantikan sangat lazim terjadi.
Biasanya urutan kejadiannya adalah kita melihat sesuatu di rumah yang tak lagi kita sukai. Mungkin karena model barang sudah usang, barang sudah rusak, atau sudah tak sesuai lagi dengan keperluan kita. Kita pun pergi ke toko dengan tekad berbelanja. Dengan bersemangat, kita ingin menggantikan barang lama dengan versi barunya yang lebih baik, lebih berwarna cerah, mengkilap, dan lebih canggih. Kita melakukan riset, membandingkan harga, membaca komentar-komentar pengguna, dan akhirnya melakukan transaksi. Lalu, terjadilah sesuatu yang aneh. Begitu kita pulang membawa barang baru, barang lama tiba-tiba tak lagi terlihat seburuk sebelumnya. Meskipun kita merasa kegunaannya sudah jauh berkurang, kelihatannya belum layak buang. Setelah itu, mulai membayangkan berbagai situasi termasuk yang paling mustahil sekalipun saat kita membutuhkan barang tersebut. Seolah kita mengharapkan barang baru yang jauh lebih keren dan canggih itu tiba-tiba rusak keesokan harinya. Sebelum menyadarinya, barang lama itu sudah nyaman disimpan di gudang atau loteng hanya karena kita berasumsi suatu hari akan memerlukannya. Strategi satu masuk satu keluar juga membantu menunjukkan pintu keluar kepada barang-barang yang sudah tak seharusnya berada di rumah. Mencegah agar mereka tidak mendapatkan tempat nyaman setelah pensiun. Begitu Anda membawa pulang barang baru, segera keluarkan barang lama. Sistem ini bukan sistem ajaib, sulap, atau sihir. Yang dibutuhkan adalah disiplin diri. Berdasarkan pengalaman pribadi saya bisa mengatakan bahwa Anda akan tergoda untuk tidak membuang barang dan berjanji akan melakukannya nanti. Anda mungkin merasa bersemangat ingin mengenakan sweater atau gawai baru, sehingga rasanya tidak ada barang lama yang bisa bertukar tempat dengan pendatang baru ini. Namun, Anda harus tetap mampu mengingat tujuan minimalisme Anda dan berkomitmen untuk mengeluarkan satu barang sebelum Anda membuka, menyimpan, atau menggunakan barang baru. Hal ini karena jika tidak dilakukan saat itu juga, mungkin Anda tidak akan pernah melakukannya. Saya bahkan pernah menyimpan barang baru yang masih dalam kemasan di bagasi mobil sampai saya menemukan barang lama untuk bertukar tempat dengannya. Dalam proses merapikan rumah, prinsip satu masuk satu keluar berfungsi seperti keran. Prinsip ini membatasi jumlah barang dan menjaga agar tetap berada di arah yang benar. Hal ini karena Anda pasti akan merasa sangat kecewa saat menemukan selusin barang baru yang dibeli selama proses Anda bersusah payah membuang 10 barang lama, setelah berpikir lama dan harus menguatkan diri untuk melepaskan barang-barang itu. Prinsip ini mencegah situasi tersebut. Komitmen membuat barang saat membeli barang baru adalah awal baru bagi rumah Anda dan kestabilan barang-barang di dalamnya. Selama terus mengikuti prinsip ini, Anda tidak akan pernah memiliki lebih banyak barang daripada yang Anda miliki sekarang. Tak hanya itu, Anda pun akan melihat jumlah barang Anda terus berkurang selama perjalanan ini. Apa sebabnya? Anda sudah menutup keran, sehingga tetesan yang keluar dari bawah ember tadi memberikan efek yang signifikan dan memuaskan. Tentu saja semakin banyak barang yang Anda keluarkan, hasil yang dicapai pun semakin menyenangkan untuk dilihat. Pada bab berikutnya, kita akan melihat cara mengubah tetesan air tersebut menjadi aliran. Streamline, N untuk narrow down, yaitu kurangi. Pada bab sebelumnya, kita sudah belajar cara menstabilkan jumlah kepemilikan kita, yaitu dengan konsisten menyeimbangkan barang masuk dan barang keluar. Caranya adalah membuang barang lama yang setara dengan barang baru. Hebat! Sekarang kita tidak perlu khawatir lagi akan mengalami kemunduran dalam proses ini. Dengan menerapkan sistem itu, setiap barang yang kita keluarkan akan membawa kita lebih dekat pada tujuan kita untuk hidup secara minimalis. Namun, untuk benar-benar membuat kemajuan besar, kita pun harus meningkatkan lagi upaya kita membereskan barang ke tahap yang lebih tinggi. Merampingkan jumlah barang bukan sekedar membuang barang-barang, justru sebaliknya. Proses ini memang dibuat untuk mengiring kita mencapai taraf tertinggi hidupan minimalis, yaitu memiliki barang dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan, tak lebih dari itu. Jadi, saat melihat barang di kamar, lemari, atau laci, hanya ada satu misi, yaitu kurangi.
Kondisi ideal yang ingin kita tuju adalah memangkas semua kepemilikan kita hingga hanya mempunyai barang yang paling diperlukan. Jangan membayangkan diri Anda tinggal di tenda atau tidur di lantai. Izinkan saya menjelaskan. Makna barang-barang dasar berbeda bagi setiap orang. Seorang minimalis yang tinggal di kapal mungkin bisa memenuhi kebutuhan pangannya dengan hanya sebuah panci. Namun, bagi sebagian besar kita yang tinggal dengan dapur lengkap, kita mungkin memerlukan microwave, tungku pizza, dan alat penanak nasi. Sementara itu, peralatan menyelam bagi seorang merupakan kebutuhan utama. Akan kita anggap sebagai sesuatu yang tidak penting. Jadi, kebutuhan esensial setiap orang ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu usia, gender, pekerjaan, hobi, cuaca, budaya, keluarga, dan temannya. Seorang minimalis yang bekerja di korporat akan memandang jas dan sepatu cantik sebagai kebutuhan penting, sementara mereka yang bekerja dari rumah memiliki kebutuhan pakaian yang berbeda, mungkin lebih sedikit. Orang tua dengan anak usia balita memiliki daftar kebutuhan yang berbeda dengan seorang lajang yang tinggal sendiri. Keperluan pencinta buku dengan penggila olahraga berbeda. Begitu pula pelajar dengan pensiunan atau lelaki dengan perempuan. Jadi tidak ada satu daftar universal yang menentukan barang apa saja yang selayaknya ada di rumah seorang minimalis. Justru berlawanan dengan anggapan orang kebanyakan, tidak ada pula satu angka yang spesifik. Tak masalah jika Anda memiliki 50, 500, atau 5.000 barang, yang terpenting barang itu cukup dan tidak berlebihan bagi Anda. Andalah yang harus menentukan daftar Anda sendiri, lalu menyesuaikannya dengan kepemilikan Anda saat ini. Dengan begitu, langkah pada tahap ini bertujuan mengurangi jumlah barang kita hingga ke tingkat yang paling optimal bagi diri kita sendiri. Setiap kali kita mengambil suatu barang, berhenti dulu dan pikirkan, apakah barang itu benar-benar dibutuhkan? Ataukah hidup kita akan berjalan seperti biasanya tanpanya? Jika kita mengetahui bahwa kita memiliki barang yang sama dalam jumlah besar, segera kurangi. Saat menemukan kotak berisi barang-barang tak terpakai, segera pertimbangkan untuk membuang kotak itu beserta semua isinya. Kabar baiknya adalah sambil meneruskan perjalanan minimalis ini, jumlah barang yang kita anggap sebagai kebutuhan pelan tapi pasti akan berkurang. Selain membereskan barang dengan cara-cara biasa, kita juga bisa mengurangi dengan cara-cara kreatif. Misalnya, memilih untuk menyimpan barang multiguna daripada barang dengan hanya satu fungsi. Memiliki sofa yang bisa diperluas berarti kita tidak perlu membeli tempat tidur tamu. Alat cetak atau fungsi scanner berarti kita tidak membutuhkan dua alat terpisah. Ponsel pintar pun sudah dilengkapi dengan berbagai fitur seperti kalender, jam, kalkulator, catatan jadwal kerja, dan lain-lain. Berdasarkan hal ini, tujuan kita adalah menyelesaikan tugas sebanyak mungkin dengan menggunakan barang sedikit mungkin. Menggunakan prinsip yang sama, kita pun dapat memilih menyimpan barang yang bisa digunakan dalam banyak kesempatan, alih-alih hanya dimanfaatkan pada situasi khusus. Wajan berukuran agak besar memiliki fungsi sama dengan berbagai wajan tipe lain. Sepatu hak warna hitam cocok dipadankan dengan pakaian kerja dan kasual sehingga praktis sebagai pelengkap lemari pakaian kita, daripada sepatu berwarna lilak yang hanya bisa dipadu-padakan dengan baju tertentu. Pembersih serbaguna pun sudah cukup untuk menjaga seisi rumah tetap mengkilat sehingga tak perlu lagi membeli berbagai produk terpisah untuk wastafel, bak mandi, cermin, dan meja dapur. Akan tetapi dalam proses mengurangi jumlah barang ini, ada kalanya kita akan terhenti saat menemui barang-barang tertentu. Biasanya ada alasan sentimental yang muncul di pikiran kita. Barang-barang dengan kenangan tertentu memang sulit dilepaskan. Namun tidak usah khawatir, minimalisme punya cara tersendiri untuk menangani hal ini. Anda tidak perlu merasa berkewajiban menyimpan semua barang atau rumah yang diwariskan kepada Anda oleh kerabat atau keluarga dekat.
Satu atau dua barang istimewa pun sudah cukup untuk menjaga kenangan mengenai mereka. Hal ini berlaku juga untuk kotak berisi pekerjaan sekolah, kenangan hari pernikahan, barang-barang bayi, kenangan perjalanan, dan lain-lain. Pilih satu barang saja untuk mengenang suatu peristiwa atau pengalaman. Pertimbangkan ukuran dan kemudahan barang itu dipindah tempatkan. Jam tangan dari kakek Anda tentu lebih mudah dirawat dan dibawa dibandingkan piano. Strategi yang sama dapat dilakukan untuk semua koleksi dan yang Anda warisi. Piring porselen dari nenek Anda misalnya. Bila Anda mendapat selusin, cukup pilih satu yang paling Anda sukai untuk dipajang di tempat yang paling baik. Anda juga bisa memotret barang-barang yang Anda miliki saat ini, kemudian mengeluarkannya. Foto menyimpan kenangan, tetapi tidak menghabiskan tempat. Foto juga jauh lebih baik, mudah diambil, kembali, dan dinikmati. Hanya satu barang yang perlu diletakkan di wadahnya. Terakhir, kita juga dapat mengurangi dengan mengubahnya menjadi versi digital. Koleksi seperti musik, film, foto, game, dan buku kini bisa dijadikan versi elektronik. Kita beruntung hidup di era yang sangat ideal sebagai minimalis. Jika bisa secara penuh menerapkan nilai-nilai minimalisme, Anda akan merasa bahwa Anda terus-menerus mencari cara untuk mengurangi jumlah barang Anda. Gunakan daya kreasi Anda. Anggap saja ini tantangan pribadi untuk mendapatkan hidup dengan sedikit barang, dan jangan lupa ciptakan pengalaman seru sambil melihat berbagai cara baru. Anda pasti terkejut melihat apa yang bisa Anda lakukan tanpa banyak barang. Streamline. E untuk everyday maintenance atau perawatan setiap hari. Setelah menerapkan semua langkah streamline, mulai dari awal, memilah barang ke dalam kategori buang, simpan, dan berikan, memastikan kita punya alasan kuat untuk menyimpan setiap barang, menemukan wadah untuk segala sesuatunya, dan menyimpan semua barang pada tempatnya, menjaga semua permukaan bersih, menata barang sesuai ruangannya, menerapkan batas untuk barang-barang kita, menerapkan prinsip satu masuk dan satu keluar, dan kurangi jumlah barang, bukan berarti kita sudah selesai dan kembali lagi ke cara-cara lama. Salah besar. Sekarang kita harus melakukan perawatan setiap hari, menjaga dan merawat apa yang sudah kita capai secara teratur. Menjadi seorang minimalis berarti melakukan perubahan gaya hidup. Hal ini lebih sekedar membuang semua barang dalam satu sesi atau periode, kemudian menganggap pekerjaan kita sudah selesai. Jika itu yang terjadi, kita justru akan kembali ke keadaan semula dan mengulang lagi penumpukan barang. Yang kita butuhkan di sini adalah perubahan sikap secara mendasar. Tujuan semua latihan pikir kita di awal buku ini dan kebiasaan baru. Tujuan kegiatan streamline. Hidup minimalis harus dipandang bukan sebagai satu kegiatan saja, melainkan sebagai perubahan keseluruhan cara hidup. Yang lebih penting, kita harus mempertahankan sikap cermat terhadap berbagai barang yang tiba di rumah kita. Masih ingat pembahasan mengenai peran kita sebagai penjaga pintu yang baik? Untuk menjaga cara hidup minimalis, kita tidak boleh begitu saja terlena, karena keadaan bisa berubah dengan cepat. Untungnya, proses ini sebetulnya lebih mudah ketika dipraktikkan daripada teorinya, dan tak lama kemudian akan menjadi bagian dari kita. Rutinitas adalah kunci. Kita harus membangunnya untuk menangani barang-barang yang masuk seperti surat, katalog, hadiah, dan barang-barang gratis, serta konsisten melakukannya. Sebagai contoh, kita bisa menyiapkan kotak donasi atau daur ulang di dekat pintu agar bisa dengan mudah membuang barang tanpa bersusah payah, sekaligus mencegah barang-barang bertumpuk dengan cepat. Ada kalanya Anda akan merasa seperti pemain bertahan. Setiap kali Andalah yang harus mempertahankan rumah dari serangan barang yang mengancam rumah. Namun, Anda juga bisa berperilaku proaktif. Caranya, berhenti berlangganan mailing list dan majalah, serta keluar dari kelompok arisan barang. Pada intinya, utarakan bahwa Anda sedang menerapkan cara hidup minimalis. Poin terakhir ini sangat penting karena teman atau keluarga yang melihat ruangan kosong mungkin akan berpikir bahwa kekosongan itu adalah pertanda Anda membutuhkan barang baru dan sama sekali menyalahartikan cara hidup Anda yang baru.
Ada dua hal yang mungkin terjadi, yaitu Anda menerima hadiah-hadiah yang Anda tidak inginkan, atau yang terburuk, Anda diberi barang-barang bekas mereka. Selain memantau pintu depan, Anda juga perlu selalu mencermati sudut-sudut tertentu. Kita sudah sempat membahas bahwa satu barang yang tercecer akan menarik barang lain untuk datang. Satu barang yang dibiarkan berada di tempat yang tidak seharusnya akan mengajak barang lain datang. Jangan biarkan barang-barang itu berkumpul. Jauh lebih mudah membereskan satu barang daripada puluhan barang. Justru jika tidak segera bertindak, begitu melihat sesuatu yang tercecer, berarti radar Anda sudah tumpul. Pikirkan lagi, permukaan yang rapi dan bersih sangat berbeda dengan permukaan yang menampung barang-barang yang tidak seharusnya. Satu barang yang tidak pada tempatnya mungkin akan terasa janggal, tapi jika sudah bertambah menjadi 2, 3, atau lebih, lama-kelamaan akan dianggap wajar. Jadi yang paling dianjurkan adalah membersihkan barang itu begitu Anda melihatnya untuk mencegah penumpukan. Dalam proses ini, Anda seringkali harus berhadapan dengan barang orang lain, mengingat Anda tidak punya kewenangan untuk membuangnya begitu saja. Pilihan terbaik adalah mengembalikan barang itu ke pemiliknya. Jika si pemilik bukan penghuni rumah Anda, misalnya kakak Anda yang menitipkan barang-barangnya di gudang saat ia pindah rumah dan lupa mengambilnya kembali, atau teman Anda yang meninggalkan proyek kerajinan tangan di meja makan, segera hubungi mereka, baik lewat telepon maupun email, untuk menjelaskan Anda sedang membereskan rumah. Penjelasan seperti itu biasanya dapat langsung membuat si pemilik datang dan mengambil barangnya. Namun, pada umumnya barang orang lain yang Anda temui adalah milik seseorang di rumah Anda. Jika begitu, kembalikan barang itu ke ruang pribadi si pemilik, ke kamar atau gantungkan pada pintu ruang kerja. Anda tidak sedang melakukan pekerjaan sebagai asisten pribadi para penghuni rumah. Dampak yang ingin kita capai adalah efek bumerang. Kita ingin menegaskan bahwa barang apapun yang tiba di ruang keluarga atau ruang bersama akan segera dikembalikan. Harapannya adalah agar seluruh anggota keluarga lain pun mengerti dan berpikir 2 kali sebelum meninggalkan barang-barang pribadi mereka. Anda juga bisa menunjukkan barang-barang yang tercecer pada si pemilik dan meminta mereka memilih untuk membuang dan menyimpannya. Cara ini pun cukup efektif. Terakhir, jangan berhenti merapikan dan membereskan rumah. Langkah membereskan rumah ini bukanlah akhir dari perjalanan Anda, melainkan suatu permulaan. Anda juga akan merasa bahwa seiring berjalannya waktu, cara hidup minimalis akan semakin mudah dan menyenangkan untuk dijalani. Anda semakin kuat. Barang-barang yang pada ronde awal dianggap sebagai barang-barang penting mungkin akan berubah nilainya pada ronde berikutnya. Untuk itulah saya menganjurkan Anda menetapkan siklus untuk proses membereskan rumah ini. Setelah pertama kali melakukannya, lakukanlah siklus kedua setelah beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian. Anda pun akan memandang barang-barang yang ada dengan sudut pandang dan pemahaman baru. Sementara itu, dalam jeda tersebut, Anda akan merasakan nikmat dan ringannya hidup minimalis. Hal ini akan membuat Anda semakin terdorong dan bersemangat untuk mengeluarkan barang lain. Perpisahan pertama memang sulit, tetapi Anda akan merasa bahwa perasaan itu tidak akan muncul lagi setelah kali kedua, ketiga, keempat, bahkan ke-10 atau ke-20. Kemampuan apapun harus terus diasah. Jadi alih-alih membuat perombakan yang terlalu drastis di awal, jalani proses ini secara perlahan, tapi pasti, tahap demi tahap, hari demi hari. Misalnya, Anda bisa berkomitmen untuk membuang satu barang satu hari. Barang itu pun bisa berupa apa saja seperti kaos kaki lama, buku yang tidak pernah dibaca, hadiah yang tidak Anda butuhkan, blus yang tidak lagi cukup, atau majalah lama. Mengeluarkan satu barang per hari tidak membutuhkan waktu lama atau tenaga besar. Di akhir tahun, Anda berarti sudah mengeluarkan 365 barang. Agar barang-barang layak pakai tidak bercampur dengan sampah, siapkan kotak donasi di rumah, dekat gudang atau dekat lemari. Kumpulkan satu persatu barang. Setelah kotak penuh, bawalah ke panti sosial, rumah yatim, atau lembaga sosial lainnya.
Anda pun bisa menetapkan target untuk jangka waktu tertentu, misalnya 10 barang per minggu atau 100 barang per bulan. Catat perkembangannya agar Anda mengetahui posisi Anda saat itu sekaligus sebagai motivasi. Sekali lagi, hal terpenting dalam keseluruhan perjalanan ini adalah tetap bersenang-senang. Hal paling menyenangkan dari cara hidup minimalis adalah manfaatnya langsung terasa. Setiap barang yang disingkirkan saat itu juga meringankan beban Anda. Lakukanlah setiap hari, maka Anda akan merasa luar biasa. Mungkin dengan satu penyesalan. Seharusnya Anda melakukannya sejak dulu. Demikianlah bagian kedua part 2 dari buku Seni Hidup Minimalis oleh Francine J. Untuk mendukung penulis, jangan lupa untuk membeli buku fisiknya juga ya. Karena juga di dalam buku fisiknya itu terdapat kata-kata motivasi yang bisa membuat kita lebih semangat untuk menerapkan apa yang sudah tertulis di buku ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika masih ada salah intonasi. Semoga audiobook ini bermanfaat. Terima kasih.